Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan membahas tentang spekulasi, proyeksi, dan investasi dalam Islam. Untuk yang pertama, apa itu spekulasi? Yang pertama itu ada spekulasi, kita ambil langsung dari pengertiannya. Secara sederhana, spekulasi adalah untung-untungan, risiko atau kemungkinan bahwa suatu tindakan itu akan berhasil atau gagal. Lalu di sini juga ada menurut Rodney Wilson, spekulasi adalah teknik mengambil keuntungan dengan cara mempermainkan risiko. Dari pengertian ini kita jelas ya bahwa sesungguhnya spekulasi itu merupakan suatu tindakan yang menyebabkan munculnya permasalahan keuangan. Lalu untuk yang kedua itu ada dasar hukum spekulasi. Di sini dasar hukum spekulasi itu ada 3. Yang pertama itu ada dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53 Tahun 2015. Lalu yang kedua ada tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal pada manajer investasi tertuang pada Peraturan OJK Nomor 61 Tahun 2016. Untuk yang ketiga ada Peraturan OJK Nomor 15 Tahun 2015. Selain dari ketiga peraturan OJK tadi, dasar hukum spekulasi juga terdapat pada ayat Al-Quran, yaitu pada Quran Surat Al-Maidah nomor 90 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, maisir, atau berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk ke dalam perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Di sini dari ayat ini kita bisa tahu bahwa spekulasi dalam Islam itu termasuk dalam kegiatan yang dilarang. Namun Islam tidak juga melarang segala bentuk spekulasi, karena jika spekulasi dilakukan dalam konteks yang jelas, maka spekulasi itu diperbolehkan untuk dilakukan. Kita langsung aja masuk ke pembahasan kedua tentang apa itu proyeksi. Untuk pembahasan kedua di sini ada proyeksi. Untuk yang pertama itu ada pengertiannya. Proyeksi berarti ramalan atau perkiraan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Di sini proyeksi juga bisa dibilang sebagai perencanaan atau planning untuk mungkin memperkirakan risiko yang akan terjadi di masa depan. Lalu di sini juga ada ayat Al-Quran yang membahas tentang proyeksi ini. Jadi dalam Quran Surat Hud ayat 93 yang artinya, dan dia berkata, hai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu, sesungguhnya aku pun berbuat begitu pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinanya dan siapa yang berdusta, dan tunggulah azab Tuhan, sesungguhnya aku pun menunggu bersama kamu. Dari ayat ini bahwa bisa dibilang bahwa proyeksi itu diperbolehkan ya dalam Islam untuk memperkirakan sesuatu atau memperkirakan resiko yang akan terjadi di masa depan. Lalu di sini ada tahapan proyeksi. Bisa dibilang tahapan proyeksi itu ada 5. Yang pertama ada menentukan tujuannya terlebih dahulu. Yang kedua merumuskan keadaan pada saat ini ya. Lalu yang ketiga ada mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Lalu yang keempat itu memperkirakan beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Lalu yang kelima itu membuat sintesa. Sintesa itu semacam gabungan dari berbagai pilihan saat ini untuk memilih mana yang lebih baik atau memilih alternatif yang lebih baik. Lalu pembahasan selanjutnya itu ada macam-macam proyeksi. Di sini macam-macam proyeksi itu terbagi menjadi 3.
Jadi ada proyeksi yang berdasarkan waktu, proyeksi didasarkan pada fungsi dan rencananya yang di masa depan, dan proyeksi didasarkan pada jenis kata. Untuk yang pertama itu ada proyeksi yang didasarkan pada waktu. Jelas bahwa proyeksi yang didasarkan pada waktu itu ada proyeksi untuk jangka panjang, menengah, dan pendek. Untuk yang jangka panjang ini itu untuk sekitar 18 bulan. Untuk yang menengah itu dari 3 sampai 18 bulan. Jadi 3 sampai 18 bulan itu proyeksi menengah, dan untuk proyeksi yang 18 bulan ke atas itu untuk proyeksi jangka panjang. Dan proyeksi yang ketiga itu proyeksi jangka pendek, yaitu jangka waktu yang kurang dari 3 bulan. Lalu ada proyeksi yang didasarkan pada fungsi, ada proyeksi ekonomi, proyeksi teknologi, dan proyeksi permintaan. Lalu yang ketiga itu proyeksi yang didasarkan pada jenis katanya, yaitu ada proyeksi kualitatif dan proyeksi kuantitatif. Mari kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu mengenai investasi. Investasi sendiri adalah kegiatan menanamkan modal dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Islam juga menganjurkan kita untuk berinvestasi baik untuk dunia maupun akhirat. Di sini, investasi yang sesuai dengan syariah Islam menekankan pentingnya kehati-hatian dan tanggung jawab. Sampai di sini pembahasan kita kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video